Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Excellency Mr. Ali Sodikin, as the lecturer of second Islamic education and unforgettable of my friends in our love. First of all, let's pray and thanks to our God who has been giving us personal blessing, so we can attend and watch this video about zakat. And secondly, may salawat dan salam ala sedikitpun to our Prophet Muhammad SAW, who has guided us from the darkness to brightness, from the stupidity to the cleverness, from Jahiliyah era to the Islamic era, namely Islamic religion. And for the next, introduce myself. My name is Nafisa Maharani Wahdia, and in this video I want to be a moderator and also the presenter. Oke, kita lanjut saja langsung. Oke, video ini akan membahas tentang masalah zakat. Dan bisa dilihat di slide samping saya, table of content pada video kali ini adalah pengertian dasar hukum zakat dan juga syarat zakat mal atau fitrah, nisab atau haul zakat, jenis zakat, syarat menunaikan zakat, orang yang menerima zakat dan juga hikmah zakat. Untuk yang pertama yaitu pengertian zakat. Pengertian zakat menurut bahasa atau dari bahasa Arab yaitu zakat. Dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, dan juga berkah serta berkembang. Lalu menurut istilah, zakat ialah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan-golongan yang berhak menerima zakat, fakir, miskin, gharib, dan juga amil dan sebagainya. Lalu untuk zakat merupakan rukun keempat dari rukun Islam. Zakat menurut istilah agama Islam yakni kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Next. Dasar hukum zakat yang berasal dari Al-Quran. Yang pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 103, surat Al-Baqarah ayat 60, surat Al-Baqarah ayat 43 dan lain-lain. Next. Lalu jenis zakat. Yang kita ketahui zakat dibagi menjadi dua, yakni zakat fitrah dan juga zakat mal. Apa sih yang dimaksud dengan zakat fitrah itu? Zakat fitrah adalah zakat yang dibagikan atas setiap jiwa baik dari maupun perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan atau yang biasa dilakukan di akhir Ramadan dan sebelum Idul Fitri. Lalu zakat mal, zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zakat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Next. Lalu apa saja syarat menunaikan zakat? Syarat menunaikan zakat adalah Islam, berakal, balik, bebas dari hutang, mencapai nisab, masa memiliki sudah sampai 1 tahun atau 1 haul, dan lebih dari 2 tahun. Next. Lalu syarat zakat mal. Syarat zakat mal. Islam, berakal, balik, memiliki hak penuh dalam hartanya, lalu mencapai nisab, lebih dari kebutuhan pokok dan juga bebas dari hutang. Lalu harta yang wajib atau diperoleh oleh zakat, jenis harta yang wajib dizakati antara lain yakni ananda yaitu emas dan juga perak, al-an'am berupa binatang ternak, lalu as-saman berupa yaitu hasil pertanian, bijian dan juga buah-buahan. Lalu jenis harta yang tidak wajib untuk dizakati seperti harta sahaya, gol atau binatang hasil silangan dan keledai dan juga keledai. Harta yang tidak mencapai nisab, buah-buahan dan sayuran kecuali jika diperdagangkan. Lalu perhiasan wanita, barang berharga seperti mutiara dan batu-batu mulia, lalu barang yang diniatkan untuk dimiliki. Next. Nah, nisab dan hal zakat. Nisab dan hal zakat, harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut. Yang pertama, nisab emas adalah 20 dinar, kurang lebih sekitar 85 gram. Nah, dikeluarkan zakat sebesar 2,5% dengan nisab 1 tahun kemarian atau 1 tahun hijriah. Lalu nisab perak adalah 5 rupiah, kurang lebih 195 gram dengan nisab 1 haul sama atau 1 tahun dan wajib
8 asnaf yang berhak menerima zakat atau mustahik yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu miskin, kedua fakir, ketiga hamba sahaya, keempat adalah ghorimin, kelima amil, keenam mu'alaf, ketujuh fisabilillah, dan juga kedelapan ibnu sabil. Hikmah dari zakat. Hikmah dari zakat di sini saya mencatatkan ada 5 poin. Yang pertama, membersihkan hati dan jiwa dan menjauhkan manusia dari sifat bakhil dan tamak. Karena jika kita berzakat, zakat adalah untuk memenuhi puasa kita selama 1 bulan. Nah, jika kita mengeluarkan zakat, kita juga memiliki rasa empati kepada orang lain, karena kita juga harus menyadari bahwa rezeki kita adalah sebagian rezeki orang lain, sehingga kita terhindar dari sifat tamak dan juga bakhil. Yang kedua, menumbuhkan empati kepada kaum duafa dengan membantu meringankan kebutuhan mereka, seperti menumbuhkan rasa sosial kita untuk saling berbagi rezeki. Lalu ketiga, agar terwujud keseimbangan ekonomi sehingga harta tidak terkumpul di kalangan kaya saja, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr. Nah, ini juga sama, yaitu seperti kita terjun langsung ke masyarakat ekonomi ke bawah untuk membagi rezeki untuk saling merasakan. Lalu keempat, zakat sebagai wujud solidaritas bagi fakir dan miskin dan kaum yang lemah, sebagai koneksi atau jembatan dari kaum yang mampu kepada kaum yang tidak mampu. Yang kelima yaitu zakat sebagai ekspresi syukur dan aktualitas spiritual seorang hamba. Sebagai yang kita tahu, dengan adanya kita menyumbangkan zakat, kita juga menunjukkan bahwa kita itu bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah, sehingga kita memberikannya untuk membagi kepada orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya, oke, cukup sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya yakni sesi tanya jawab kepada teman-teman, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Rohmatus Sadia. Saya izin bertanya, jika si A itu punya hutang yang begitu banyak, dan terus tapi dia itu masih ingin berzakat, lah apa hukum dari zakat yang dikeluarkan si A tersebut? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Henny. Apakah seorang yang mempunyai hutang yang sangat banyak itu wajib atau tidak membayar zakat? Jawabannya tidak wajib. Mengapa? Karena seseorang yang memiliki hutang yang sangat banyak itu disebut ghorimin, dan ghorimin adalah salah satu golongan yang berhak menerima zakat. Oleh sebab itu, mereka yang memiliki hutang yang sangat banyak atau memang sangat bertumpuk tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya bagi orang yang mampu dalam segi materi, mampu untuk mengeluarkan zakatnya, namun seseorang itu tidak mau untuk mengurangi atau mengeluarkan hartanya sekecil apapun itu hanya untuk berzakat. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang pertanyaan Amel. Apakah seseorang yang mampu atau apa hukum seseorang yang mampu dengan kehidupannya akan tetapi beliau tidak membayar zakat? Lalu apa konsekuensinya? Seperti yang saya baca, bahwa seseorang yang mampu dalam kehidupannya akan tetapi tidak membayar zakat, beliau akan dikenakan dosa yang sangat besar, karena zakat adalah salah satu rukun Islam, sehingga beliau dengan kemampuannya tersebut wajib mengeluarkan zakat. Jika tidak mengeluarkan zakat atau memang lupa dan sebagainya, itu terhitung sebagai dosa besar dan disarankan untuk meminta maaf dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Karena jika di luar bulan suci Ramadan, zakat tersebut tidak dianggap sebagai zakat karena itu akan dianggap sebagai sedekah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Silviana Rini. Hari ini saya akan menyampaikan pertanyaan untuk pemateri dengan materi zakat. Pertanyaannya adalah, bagaimana hukum zakat
zakat fitrah bagi umat muslim yang seharusnya wajib untuk dibayarkan, namun seseorang ini untuk kebutuhan hidupnya aja tidak terpenuhi. Apakah dia harus berhutang untuk membayar zakat fitrah atau hukum zakat fitrah tersebut menjadi hukum? Oke, next saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Risma. Apakah seorang yang tidak mampu itu masih harus membayar zakat dengan cara berhutang dan lain sebagainya? Sepertinya tidak perlu, karena seorang yang tidak mampu dalam perekonomiannya tidak wajib membayar zakat, karena itu termasuk dari golongan yang berhak menerima zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivana Tusabila. Di sini saya mau bertanya bagaimana definisi zakat profesi dan tolong jelaskan contohnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjawab tentang pertanyaannya Ivana Tusabila. Jelaskan mengenai zakat profesi dan contohnya. Nah, zakat profesi ini adalah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki pekerjaan yang mapan dan terhitung gajinya per bulan sekitar 85 gram emas atau sekitar jika emas, dan itu bergantung pada kondisi emas pada saat ini. Mungkin sekitar 6 sampai 7 juta dalam satu bulan. Untuk perhitungan dari zakat profesi ini yakni 2,5% dikali gaji per tahunnya, atau jika dibayarkan per bulan berarti 2,5% gaji per bulan. Contohnya saja, jika si A memiliki gaji satu tahunnya sekitar 100 juta. Nah, berarti 2,5% dikali 100 juta. Itu hasil dari gaji satu tahun. Nah, berapa jumlah tersebut? Nah, itulah yang harus dibayarkan oleh seseorang tersebut untuk membayar gaji profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Trikurniawati Hidayah. Izin bertanya, seperti yang kita tahu, pada saat Idul Fitri kita akan mengeluarkan zakat fitrah berupa beras. Pertanyaan saya, apakah zakat fitrah itu harus berupa beras? Apakah boleh menggunakan sembako yang lainnya seperti minyak, gula, dan lain sebagainya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menjawab pertanyaan Mbak Vita, apakah kita bisa mengganti zakat itu dengan kebutuhan pokok yang lainnya seperti minyak dan lain sebagainya? Tidak harus beras. Nah, kan zakat itu harus menggunakan atau harus membayarkannya dengan kebutuhan pokok di daerah sekitar atau makanan yang menjadi makanan pokok di daerahnya. Nah, berhubung Indonesia ini makanan pokoknya beras, jadi zakat disepakati bahwa membayarnya dengan beras. Jika di daerah lain itu kok makanan pokoknya berupa gandum, maka mereka boleh membayarnya dengan gandum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Jaya Masito. Saya ingin bertanya, apakah kita ikut berdosa apabila zakat yang kita berikan itu tidak tepat sasaran, padahal sudah diserahkan kepada pihak yang berwenang seperti amil zakat? Terima kasih. Oke, menjawab pertanyaannya Jaya, apakah kita masih berdosa jika zakat kita tersalurkan kepada orang yang tidak termasuk 8 golongan yang berhak menerima zakat, sedangkan kita sudah memberikan tanggung jawab penuh kepada amil yang menjadi panitia zakat? Jawabannya, sepertinya kita tidak berdosa, karena kan kita sudah memberikan kepercayaan kepada amil, dan amil pasti juga orang-orang pilihan karena mereka diberikan kepercayaan untuk memegang zakat umat muslim. Nah, sehingga mereka itu pasti sudah memiliki data siapa saja yang berhak menerima dan sudah dirapatkan atau didiskusikan oleh panitia yang lainnya. Dan untuk masalah dosa atau tidaknya, mungkin untuk itu masih pro kontra dari amilnya sendiri. Soalnya kan
beliau semua para amil kan sudah menjadi pilihan atau ketetapan untuk orang desa untuk memberikan kepercayaannya kepada beliau-beliau, dan mereka pasti sudah melaksanakan survei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Iwanda Arkanita Dewi. Saya ingin menanyakan, di PPT zakat dibahas bahwa jika buah-buahan itu masuk zakat perdagangan apabila buah-buahan itu diperjualbelikan. Nah, apakah saat kita memiliki usaha, maka usaha itu termasuk juga dalam zakat perdagangan? Misal kita ambil contoh, yakni usaha makanan catering atau makanan biasa seperti kita namanya, maka kita harus membayar zakat untuk usaha makanan kita tersebut. Terima kasih. Menjawab pertanyaan dari Yolanda, apakah buah-buahan itu masih perlu dizakatkan jika buah tersebut diperjualbelikan atau di perdagangan, atau jika kita memiliki usaha seperti usaha makanan? Nah, itu termasuk zakat perdagangan karena itu kita menjual produk dengan menggunakan modal usaha yang kita punya, dengan lalu kita juga mendapatkan keuntungan. Nah, oleh sebab itu termasuk zakat perdagangan. Nah, untuk yang dimasukkan zakat buah-buahan itu adalah perkebunan atau buah-buahan yang kita dapat secara fresh dari kebun kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Abdul Sobi. Saya ingin bertanya daripada bab zakat. Apabila kita tidak melakukan zakat, apa hukumnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan dari Ainur, apakah boleh tidak zakat? Lalu bagaimana hukumnya jika seorang muslim tidak zakat? Tentu saja tidak boleh jika muslim itu memiliki kemampuan untuk berzakat. Dan apa hukumnya seorang muslim yang mampu dan tidak berzakat? Tentu saja akan mendapatkan dosa yang sangat besar, karena itu juga sudah tertuliskan di Al-Quran. Lalu jika seorang muslim tersebut termasuk dalam 8 golongan yang berhak menerima zakat, nah itu baru golongan yang tidak wajib berzakat, atau memang jika tidak berzakat pun tidak apa-apa karena dikhususkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Devi ingin bertanya bagaimana zakat itu bukan maksudnya, jelaskan bagaimana perhitungan zakat. Terima kasih. Untuk menanggapi pertanyaan dari Sylvia Devi, bagaimana perhitungan pembayaran zakat? Nah, perhitungan pembayaran zakat ini berbeda-beda. Nanti saya akan cantumkan tabel-tabelnya seperti zakat profesi, zakat mal, dan juga zakat fitrah. Baik, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Bersadia. Pertanyaan saya adalah, apakah bisa menitipkan zakat kita kepada seseorang atau saudara kita untuk disampaikan kepada fakir miskin, dan bagaimana akadnya jika zakatnya dititipkan? Terima kasih. Untuk menjawab pertanyaannya Abdul Sadia, bagaimana jika kita menitipkan zakat kita kepada keluarga untuk disalurkan kepada fakir atau miskin, dan bagaimana akadnya? Boleh saja menitipkannya, karena itu hanya sebuah perantara. Untuk mengenai akad, mungkin bisa dengan serah terima bahwasanya memberikan pernyataan bahwa ini adalah zakat dari saya atau dari siapa. Lalu kepada fakir miskinnya sama, kita juga memberikan zakat kita, ini zakat dari siapa, jika itu titipan langsung atau secara khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Daya. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan. Apakah bila membayar zakat itu harus ada ijab kabulnya? Lalu bagaimana jika membayarnya itu lewat transfer atau via online? Terima kasih.
menjawab pertanyaan yang terakhir, yakni dari Arjun Inaya. Bagaimanakah ijab kabul zakat itu dan apakah boleh zakat dibayarkan secara online atau menggunakan ATM ataupun transfer? Jawabannya, zakat tidak perlu atau tidak harus menggunakan ijab kabul secara langsung. Itu menurut ulama semasa COVID-19, karena ulama tidak pernah memasukkan ijab kabul dari suatu zakat itu menjadi syarat sah penerimaan zakat. Jadi meskipun tidak ada ijab kabul dari muzaki atau kepada mustahik ataupun kepada pihak amil zakat, nah zakat tersebut tetaplah sah karena zakat itu bergantung kepada niat dari muzaki itu tadi. Lalu apakah zakat yang dikirim melalui transfer online ataupun lewat ATM dan lain sebagainya itu boleh? Jawabannya boleh, akan tetapi harus pada situs-situs resmi penerima atau penyalur zakat. Seperti sudah banyak sekali kan zakat-zakat yang ditransfer melalui situs-situs amil yang resmi melalui aplikasi. Nah, itu juga memerlukan survei lebih dalam lagi untuk kita yakin bahwa zakat kita akan benar-benar tersalurkan kepada pihak-pihak atau kepada golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Oke, cukup sekian presentasi dari saya di